Assalamualaikum Umi. Ya, waalaikumsalam. Apakah benar ini dengan Umi Nisa? Betul. Sebelum perkenalkan Umi, nama aku Amalia Perbatasari, mahasiswi dari Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi S1 Keperawatan. Di sini sesuai dengan kontrak Amel kemarin, Amel akan berbincang-bincang sama Umi mengenai kesehatan keluarga Umi. Apakah Umi bersedia? Boleh. Waktunya sekitar 15-20 menit Umi. Ya, tempatnya di sini saja. Boleh, mau di sini boleh ya. Amel izin ini ya Umi, megang HP karena buat dokumentasi. Umi kita mulai ya. Di sini nama kepala keluarganya siapa Umi? Bapak Cecep Sudirman almarhum saya. Bapak Cecep ya. Bapak Cecep Sudirman almarhum. Untuk Umi usianya berapa tahun? Umi sekarang umurnya menjelang 60-an. 60 berarti? Nanti Desember 60. Iya. 60 tahun. Ibu Umi pekerjaannya ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga. Pendidikan terakhir Umi kalau boleh tahu apa? Nggak apa-apa. SLTA aja, nggak apa-apa. SMA. SMA. Umi di sini tinggalnya bersama siapa? Bersama anak-anak. Anak-anak yang bungsu. Berarti satu orang aja? Ya, satu orang aja. Ya. Yang lainnya kan sudah pada mapan semua gitu. Umi tuh asli orang Bandung atau dari luar kota? Umi asli sini, Bandung. Gerkalong ya. Untuk penghasilan keluarga itu dari mana Umi? Kalau boleh tahu. Sekarang? Iya, paling dari kos-kosan juga. Ada dari luar juga gitu, ada sih. Dari luar itu boleh tahu atau? Di luar itu Umi kan punya rumah di sana, buka ini warung. Warung nasi padang. Warung nasi padang. Umi kenapa? Sakit perut? Biasa. Suka diikat ini. Waktu luang Umi gitu sama keluarga tuh suka dipakai buat apa Umi? Kalau misalnya lagi nggak sama-sama sibuk gitu, lagi hari libur gitu, Umi waktu luangnya tuh suka dibuat apa? Umi kalau lagi sehat ya keluar jalan gitu ya, ada Umi? Organisasi juga sama teman-teman sekolah gitu kan. Organisasi apa gitu Umi? Istilahnya cuman ingin reuni gitu ya? Silaturahmi aja. Iya, tujuannya itu aja. Selain itu? Ya. Selain itu ada lagi? Sekarang itu ada, waktu itu kan Umi sempet bisnis juga kecil-kecilan, tapi sekarang sudah enggak. Iya. Selanjutnya perkembangan akses keluarga. Kalau kebiasaan AA di rumah atau Umi gitu suka minum kopi atau teh atau makannya gitu, makan apa? Kayak yang suka manis-manis atau asin gitu? Umi atau anak-anak? Kalau Umi dulu deh. Umi dulu. Umi ya kan kebetulan kan punya penyakit lambung. Jadi cukup air bening aja. Air putih aja ya? Air putih sama teh hangat? Iya, kadang teh hangat. Tapi kebanyakan Umi itu air putih aja gitu. Kalau makannya Umi makan apa? Kayak manis-manis gitu? Manis paling mungkin puding atau puding. Kadang kue-kue juga gitu. Kalau lagi sehat. Sama Umi kalau di rumah suka makan sayur gitu nggak Umi? Ya, sayuran selalu ada. Sayur buah-buahan? Iya, buah-buahan, sayuran. Kalau Umi tuh biasanya masak apa enggak di rumah? Suka masak gitu kan. Masaknya kayak sayur gitu ya? Sayur ya. Terus kalau AA gimana Umi? Dari bungsu. Iya, kadang dia masak sendiri.
Masak sendiri. Ya, Masaknya Umi tahu nggak masak apa? ya maksudnya ayam crispy gitu Oh, kan. ayam crispy. Atau brokoli juga di crispy juga gitu. Sayuran dia selalu di crispy, ada tahu, tempe gitu. Kalau Umi suka lihat nggak kalau itu suka minum kopi gitu atau Iya, minum teh? kopi. Selalu menyediakan kopi untuk mereka. Kalau tehnya? Tehnya juga. Umi tuh di keluarga ada riwayat apa gitu Umi, kayak misalkan hipertensi gitu, darah Iya, tinggi. iya. Hipertensi, Itu hipertensi dari mana Umi? Dari kayaknya siapa? ini turunan kayaknya dari ibu. Dari- Dari bapak. Dari Bapak kan bapaknya jantung Umi. juga. Kalau ibu meninggalnya karena liver. Apa? Ibu Heeh. orang tua Umi Ibunya itu yang Umi. udah almarhum ya, itu penyakit liver dulu meninggalnya. Kalau ayah Umi meninggalnya jantung sama darah tinggi. Kalau Umi ada riwayat apa? Umi itu udah lama kan penyakit lambung ya. Penyakit lambung, Asam lambung atau asam lambung. Oke. Asam lambung, terus ini apa juga pernah migrain ya. Terus darah tinggi pernah gitu kan. Sekarang atau sekarang tensi lagi nanti atau Ini bawa tensian. Nanti ambil bawa tensi. boleh saya. Kalau kemarin ingat nggak tensinya tuh terakhir berapa Umi? Terus kemarin drop banget, rendah banget kemarin 115/50. Gitu. Kalau bapak atau siapa gitu Umi ada penyakit keturunan gitu nggak Umi, kayak misalkan tadi jantung, hipertensi, terus gula darah, darah gitu? Gula darah mah nggak punya. Yang darah kan suami Umi saya. Dia juga keturunan juga dari ibunya ya. Di sini rumah pakai semen sama batu bata ya Umi? Iya. Status kepemilikan rumah pribadi ya Umi? Rumah pribadi ya. Pribadi. Ukuran rumahnya Umi tahu nggak Umi? Ini sekitar 28 tumbak saya. Berapa nih? 28 tumbak. Itu sekitar berapa meter persegi atau cm? Iya. Pokoknya ya bukan dulu 28 bukan berapa? per meter, berapa meter ya. Tadi, Kalikan satu tumbak itu 14 meter persegi saya. tadi 28 ya Umi? 28. Kalikan 28. Jadi 14 kali 28 ya gitu. ya. Ini kalau rumah itu dibersihinnya sama siapa Umi? Dibersihin, disapu, dipel gitu Umi sama siapa? Kalau rumah ini kadang-kadang ibu gitu ya, kadang-kadang anak-anak. Umi kalau nggak anak-anak. Kadang-kadang si bibi gitu kan. Ya. Tiap hari Umi? Tiap hari. Tiap hari. Jumlah ruangan di sini ada berapa kamar? Apa? Rumah Kamar, iya, kamar tidur. Kamar tidur ada 3. 3. Terus Di atas 2, di bawah 1. untuk ruang keluarganya ada 1. Iya, 1 aja. Terus dapurnya ada berapa Umi? Dapurnya 1 saja. Dapurnya 1, ada ruang makan? Ruang makan. 1 juga. Kamar mandinya Umi berapa? Di dalam di sini 3. 3. Ya. Ventilasi. Ada sumber air itu dari mana Umi? Umi pakai mesin aja. Pam gitu ya? Ya, Pam. jet pump ya. Umi tahu nggak kebanyakan tetangga Umi itu orang sini atau orang luar?
Sekarang itu kebanyakan orang luar sayang. Orang luar kayak Iya, karena orang sini sudah pada keluar, banyak pada dijual. oh gitu. Iya. Jadi Jadi cuma sedikit yang asli sini sekarang. Umi tahu nggak orang luarnya tuh orang mana aja? Ada orang Jawa, Madura, orang Madura. di belakang Umi itu orang Jawa. Jawa. Di sebelah orang Kalimantan, di pinggir Umi itu ya. Terus hubungan Umi sama apa sih hubungan tetangga sama keluarga Umi gitu, sama Umi pribadi gitu gimana? Kayak kedekatannya gitu. Dengan keluarga? Iya, dengan keluarga sama tetangga. Oh, alhamdulillah baik-baik saja. Oke, untuk Umi kalau ada waktu luang suka pergi kemana? Paling ke teman-teman. Ke teman-teman gitu. gitu. Kalau ada kegiatan pergi gitu. Keren cahaya gitu ya Umi? Ya, kemana aja. Kalau Umi juga kan aktif di grup seni juga gitu ya. Wow. Cuman karena jauh, jadi Umi jarang hadir gitu kan. Terus sekarang pun Umi sakit-sakitan. Dan mereka suka kesini, gitu, suka main. Oh gitu. Jadi gantian ya Umi? Iya. Perkumpulan keluarga Umi. Iya. Ada Grup seni Sunda gitu kan. Kalau di sini tetangga tuh suka ngumpul-ngumpul gitu loh Umi, kayak misalkan kalau nggak ada kegiatan kayak cuma arisan aja, ataupun kayak kumpulnya tuh kalau semisal ada orang hajatan gitu. Enggak Ya, selalu tiap hajatan ya. Kalau memang mereka ada waktu, Umi juga di sini kita ada waktu, di sini sering kumpul gitu. Sering kumpul. Ya. Bukan karena sama cuma ada keluarga. hajatan doang ataupun acara gitu. Enggak. Kalau ada salah satu tetangga gitu Mi sama Umi suka saling tolong menolong juga nggak Mi? Ya, alhamdulillah, tetangga baik. Komunikasi dengan keluarga itu Umi gimana? Baik atau? Baik-baik saja. Ya. Kalau ada kadang-kadang utarain pendapat gitu ya. Iya, kadang-kadang ada salah paham juga. Wajar lah. Ya. Namanya juga kan manusia gitu kan. Jangankan manusia, sendok sama piring pun suka paketok gitu kan ya. Iya benar. Ya gitu. Terus kalau misalnya ada masalah gitu ya Umi, ya. Cara ngatasinnya gimana Umi? Cara mengatasinya Umi selalu musyawarah, gitu kan, secara baik-baik. Kalau memang ada kesalahan sedikit ya islah kita. Berarti bisa didiskusikan baik-baik gitu ya? Karena tidak boleh, Rasulullah kan mengharamkan itu kan. Jadi jangan lebih 3 hari. Kalau 3 hari kita tetap misalkan istilahnya musuhan itu kan diharamkan. Jadi kalau situ kan tidak ada keberkahan sama sekali gitu. Makanya Umi sering menyak silaturahim ke teman-teman ya. Itu silaturahim aja gitu kan. Jadi yang jadi teman, jadi saudara, jadi keluarga gitu kan. Dan mereka peduli juga ketika Umi sakit, nengok ke sini. Jadi Umi sepertinya banyak saudara di mana-mana ada gitu. Alhamdulillah Umi. Iya gitu kan. Kalau masih punya dari Ciamis, teman yang sakit kalau Umi ada waktu, pergi ke Ciamis. Gitu. Jadi saling saling menolong gitu ya Umi. Iya, alhamdulillah. Untuk pengambilan keputusan itu sama siapa? Sama Umi ya? Kalau misal ada masalah gitu, pengambilan keputusannya tuh sama Umi? Sama Umi ya. Iya. Dan didiskusiinnya secara baik-baik gitu ya Umi? Kayak saling ngobrol gitu, gimana kayak cara nyelesainnya tuh kayak gitu diobrolin baik-baik. Iya. Untuk AA itu namanya siapa Umi? Alvin Faza Baramaga. Untuk usianya tuh berapa? Sekarang dia 26. Sama pendidikan terakhir.
Dia mahasiswa. Mahasiswa. Belum lulus atau sudah Belum lulus? ini belum tinggal sidang. Umi di keluarga tuh saling menerapkan ini nggak, Umi menghormati satu sama lain gitu, sopan santun gitu, Umi? Selalu selalu ngasih saran kepada saudara-saudara juga. Jadi kalau ya misalkan ada kelas sedikit lah wajar ya, dalam manusia. Tapi Umi selalu mengklarifikasi dan ngasih ini juga, ngasih masukan ke saudara-saudara. Jadi istilahnya kalau memang ada masalah harus selesaikan baik-baik. Gitu. Apa ya lagi? Umi tuh sering memberikan perhatian sama anak-anak dan menantu gitu, Mi. Kayak sering komunikasi yang baik. Iya, selalu. Umi tuh mudah bersosialisasi nggak sih sama orang sekitar gitu atau sama keluarga? Orangnya gampang. Iya, alhamdulillah. Untuk pola istirahat tidur Umi tidur tuh biasanya dari Kadang-kadang jam 9 atau jam 9 jam 10 gitu kan. Terus bangunnya jam? Umi dibiasakan jam 2 sudah bangun. Jam berapa, Umi? Jam 2. Jam 2. Ya, atau jam 3 gitu. Jam 2 tuh salat tuh. Iya. Untuk makan gitu, Umi makannya berapa kali sehari? Makan sekarang paling 2 kali. 2 kali. Karena kalau kebanyakan itu satu porsi atau setengah porsi gitu? Umi seperempat porsi sekali, sekarang kan lagi sakit Uminya ya. Setengah porsi juga enggak gitu kan. Berarti seperempat porsi gitu ya? Kalau kebanyakan kan perut sakit gitu kan. Terus makannya lengkap kayak ada sayur, lauk. Iya. Sering. Tapi itu 1/4 porsi itu habis atau ada habis sisa? Iya. Tapi makannya cuma 2 kali dalam satu hari. Kadang-kadang 2 kali, kadang-kadang 3 kali juga, tapi beda makannya sedikit-sedikit deh, 3 sendok atau 5 sendok udah. Ya. Tapi Umi juga nyemil gitu nggak? Suka ya. Nyemil tapi yang ini yang non minyak gitu lah. Ya. Tapi itu sering. Kalau nyemil itu sering. Iya, kadang-kadang biskuit gitu ya, yang aman-aman aja buat kesehatan Umi gitu. Bukan Umi kan dia penyakit asam lambung, jadi harus dijaga pola makan gitu juga. Iya. Aktivitas sehari-hari Umi kayak gimana? Kayak ngapain aja aktivitasnya gitu, kayak nyiram tanaman gitu? Iya, kalau Umi lagi sehat, paling ya bersih-bersih, beres-beres gitu rumah di luar juga gitu. Ngurus-ngurus itu tanaman gitu. Umi ada beban pikiran gak sih sekarang? Banyak banget. Boleh disebutin salah satunya? Jadi gimana ya? Dari dulu juga Umi kan banyak pikiran dari dulu. Yang paling mengganggu tuh apa sekarang? Itu ya. Tapi setelah kematian suami ya, meninggalnya suami, sekarang jadi tambah gitu ya pikiran. Ya satu kan sering cemas ya gitu kan. Jadi istilahnya selalu pesimis gitu. Jadi kayak Umi udah kehilangan energi buat beraktivitas atau gimana? Iya. Jadi kayak malas aja gitu ya, kemana juga malas karena ada gangguan dari penyakit Umi juga ya. Umi kan sering kontrol bolak-balik ke rumah sakit gitu kan. Kontrol ke dokter jantung. Nah, masuk juga Umi ada 2 dari juga harus ke rumah sakit bagian internis, ke dokter internis. Besok Umi? Hari Kamis. Ya. Dokter prakteknya hari Kamis.
Kalau dari keluarga gitu ya Umi, ada nggak sih beban pikiran gitu yang bisa jadi stres ke keluarga gitu? Umi Dari keluarga Umi. ih banyak lah kalau sebutkan gak baik ya. Gitu kan yang namanya pikiran ya pasti selalu ada ya, yang namanya hidup pasti ada ya. Ada kecemasan kadang-kadang istilahnya ada problem yang datang gitu kan, kalau nggak dipikirin ya, gimana tetap jadi pikiran gitu ya. Benar-benar. Kalau misalkan mau curhat keluar tidak baik juga ya. Iya, jadinya nanti gimana. Iya, makanya pendam sendiri aja lah. Karena Umi udah capek lah, udah lelah gitu ya, Umi pasrahkan sama Allah, berikan aja ke Allah gitu kan. Berarti cara Umi mengatasi semua masalah itu tuh kayak berpasrah aja sama Pasrah aja udah. Habis gimana? Kalau kita curhat temen ya, orang lain, itu belum tentu ada baiknya. Betul. Karena apa? Karena orang itu kan istilahnya hatinya kan tidak tahu ya. Dia misalkan kita curhat, Umi curhat misalkan ke teman, ternyata hati temannya kan tidak tahu ya hatinya gimana. Asal apa mereka puas gitu kan. Kalau gitu dia ya rasain gitu, takutnya gitu. Jadi takutnya efeknya tidak baik ya. Betul. Makanya Umi dipendam sendiri aja lah. Paling ngobrol-ngobrol sama si Bibi kan, cuma si Bibi, tapi itu kan cuma garis besarnya aja. Iya. Berarti selebihnya pasrah dan berdoa. Pas aja sama karena yakin Allah yang maha penolong itu kan. Kita ya Umi gitu kan hanya sekedar makhluk Allah yang lemah dan penuh dosa gitu ya. Gimana lagi? Paling banyak istighfar. Ini lanjut ya. Boleh. Untuk kepala, dari kepala Umi kalau keramas itu berapa kali sehari? 2 kali sehari sih. 2 kali sehari. Umi tuh di dada pernah di ronsen gitu, ada keluhan apa gitu Umi? Di dada ada nyeri tekan dan lain-lain gitu Umi? Itu pas lambung Umi lagi naik, pokoknya suka nyeri sakit sini, terus ada sesak juga. Jadi makanya Umi pengen di ronsen ya, pengen di ronsen ulang gitu kan. Waktu itu paru-paru bagus, tapi ya ada pembengkakan jantung sedikit, tapi alhamdulillah sudah bisa diatasi. Cuman pola makanannya harus dijaga, kata dokter gitu. Sekarang yang takut ini lambung gitu kan. Ya. Untuk pergerakan gitu ya Umi ya, Umi tuh suka jalan-jalan gak Umi, kayak jalan-jalan kemana gitu, gak tiduran terus di olahraga ke situ ke UPI ya, ke lapangan merah ya. Jalan-jalan gitu Umi? Iya, keliling aja itu kan ada lapangan merah kan. Ya situ. Sama temen. Kapan Umi? Sering kalau temen di sini WA janjian dulu ke sana. Dulu rajin, dulu kadang ke PH, bulu tangkis di PH gitu. Tapi kok apa nggak suka lihat ya Umi? Berarti nggak ini apa, nggak pas ketemu kan apa kampus Amel kan di situ ya Umi ya, kan? Di dekat situ gedungnya, di dekat lapangan merah itu. Oh situ? Iya. Dekat ke gimnastik menurut itu market kolam renang juga ya. Iya benar. Untuk BB Umi ingat nggak berat badan? BB kemarin Umi 80 di rumah sakit. Kalau nggak tahu sekarang karena udah kurusan. Kalau tingginya? Umi tingginya 160 gitu. Iya. 160. Ya. Umi ada riwayat asam urat? Ada. Ya kamu nggak banyak makan hijau-hijauan dulu. Jadi bingung kan? Nilai itunya berapa Umi? Ingat nggak hasilnya gitu? Apalagi tapi ya lumayan ada lah. Gitu. Lumayan tinggi atau? Ya lumayan tinggi. Dikasih tahu sama dokternya juga ya? Iya. Gini, kalau gula darahnya itu ada nggak Umi?
Nggak punya Umi, alhamdulillah nggak punya gula darah. Oke. Kolesterol ada Umi? Ada. Ada. Ingat gak Umi berapa kolesterol? Sekarang sekitar 200 lebih, 275 kalau nggak salah. 275. Iya. Oke Umi. Sekarang ini Umi pemeriksaan ini tensi. Boleh sih. Betulnya pengen detensi. Umi padahal ke aku aja tuh ke si Nesa Umi. Kalau mau detensi, Nesa juga ada alatnya. Kalau mau detensi. Ini sedang aja ya. Iya. Ini yang anak yang gini, Umi kan bisa yang itu, yang elektrik. Yang elektrik itu kayaknya kurang akurat katanya gitu. Iya betul. Emang akuratan yang kayak gini. Kedua yang kompres ya. Iya betul. Udah dibuka, sudah dibuka ini. Gak usah gitu. Gini aja ya. Maaf lagi. Nggak ingat ada di sini kan banyak perawat anak-anak Umi di sini. Iya Umi kenapa Banyak perawat ya. Gak ke kita aja. Kadang-kadang kalau elektrik itu kan ngaco gitu kan. Iya Umi harus dikontrol ulang. Iya. Nanti Umi relax aja biar nggak tinggi. .130/80 lumayan tinggi. Umi lagi pusing nggak? Iya, itu pusing. Sekarang pusing? Enggak kan. Cuman agak ini aja gitu kan. Lelang aja. Nggak lemes gitu ya Umi ya? Emang lemes. Kemarin ngedrop kan sampai 100 berapa? 105. Pernya ini rendah banget per 51. Pakai elektrik itu makanya nggak mau gitu begitu kan, sangat kurang akurat ya gitu ya. Nanti ke aku aja Umi kalau mau Ya biasa di WA aja nanti. sekarang tinggi ya. Iya lagi tinggi. Gue disitu emang ngedrop. Tidurnya gimana kemarin Umi? Tadi malam tidur bisa jam berapa? Umi kan jam 9 udah tidur. Karena udah biasa jam 2 udah bangun, jam 2 atau jam 3 tidur bangun. Tidurnya nyenyak tadi malam? Alhamdulillah. Nggak lagi pusing gitu? Pusing nggak sih sekarang? Agak pusing. Kayak keleyang gitu. Pantesan ininya tensinya tinggi. Agak tinggi. Ini tadi kadang kepala sakit. Cerut gitu. Iya. Udah gak makan apa-apa. Anjing cuma bikin nasi tim. Gitu. Umi mau cek nadi. Boleh Sambil ngobrol aja. Boleh. Tidurnya berarti semalam cukup ya Umi harusnya? Jam 9 kan harus sudah tiduran. Cuman kalau lagi ada pikiran kadang-kadang jam 12 belum tidur. Banyak apa? Umi itu banyak pikiran ke depannya mengenai anak-anak gitu kan. Karena kan si bungsu kan juga belum mapan gitu. Jadi segimana mau kerja kemarin juga ada panggilan tapi katanya mama sih nggak ada yang jaga. Kalau sesak seperti oksigen sama siapa? Sama si bungsu. Kalau di rumah sakit dia nggak pulang di sana terus. Waktu bapak juga ya, bapak meninggal di rumah sakit, sebelum full di rumah sakit siang malam nggak pulang. Paling kalau mau tidur aja di situ. Umi kan ke sana kalau siang ke sana ke rumah sakit. Berarti ada panggilan tapi nggak diambil karena takutnya Uminya kena. Iya, Uminya kan itu kan ada apa-apa nggak tahu sama siapa. Kan yang 4 itu kan sudah pada pisah rumah. Iya. Belum pada yang kerja, pulang sampai maghrib gitu kan. Jadi ya si bungsu aja. Kalau si bungsu kerja ya pasti Umi harus ini nyari pembantu yang bisa ngejaga. Iya. Mudah-mudahan anaknya sehat.
Sakit kembali ya Allah ya Rabbi. Sebenarnya udah capek sih sakitan terus ya. Semangat Umi. Semangat. Itu Umi orangnya gimana? Cepet panikan gitu kan. Pakai kalau waktu si bapak meninggal itu jadi gimana? Nggak sempet mandi juga karena pingsan Umi. Kaget kan si bapak kan sehat itu kan. Waktu itu kan sengaja bapak kan puasa. Saya itu puasa. Mami tanya jangan makan di rumah. Menyare tapi mau ya tanya resto kafe yang enak. Dari situ akan difasirkan ada di situ. Salahnya Umi sama anak sama si A. Harusnya sebelum ke rumah sakit ya makan dulu. Kalau ini ke rumah sakit tuh ya iya juga pulang lagi. Kalau sakit mah kan bertele-tele ya langsung di echo gitu kan. Terus langsung di EKG segala macam lah. Akhirnya ketahuan bapak ada penyakit jantung. Dari situ nggak balik lagi ya Allah. Udah itu nggak apa-apa sehat-sehat aja. Mau makan sate katanya gitu. Pengen makan anak sama sate sapi hayo. Udah bawa dompet ya. Salahnya si A. Kenapa nggak makan dulu dia juga salah. Kenapa nggak makan dulu gitu ya kalau udah makan. Jadi istilahnya. Jadi Umi nggak terlalu sakit hati ya. Coba kalau dibawa makan dulu gitu ya apa biasa. Mau masuk ke rumah sakit apa jadi sakit itu kan. Atau orang juga. Kan nggak mungkin ya. Kemarin Umi pernah debat sama dokter juga ya Umi kesel. Kenapa Umi? Gini dokter, apakah mungkin dalam satu minggu kok itu di jantung ada 7 titik, jangankan 7, 2 aja itu sudah tepar kata Umi gitu kan. 7 titik di jantung ya. Dipasangin alat gitu? Bukan, ada penyumbatannya 7 titik penyumbatannya gitu kan. Kalau memang si bapak misalkan sebelumnya juga kan pasti kan berangsur ya sekaligus kan. Siapa nggak apa-apa gitu kan, sehat-sehat aja gitu kan. Gue sampai debat sama dokter waktu itu, saya nggak ngerti dok gitu kan. Masa dalam waktu 1 minggu tiba-tiba sampai 7 titik itu penyumbatannya gitu kan. Jangankan 7, 2 aja pas sudah tepar. Tuh, dokter juga nggak bisa ngomong aja, diem aja gini. Ya si bapak memang ada jantung, tapi kalau memang supaya jantung apalagi sampai 7 tuh ya, 2 juga itu udah udah gimana gitu ya, udah down lah gitu ya. Situ dokter juga nggak bisa ngomong, diam aja.